Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya di pagi hari ini menjelang siang bisa kembali menyapa Anda dalam acara live interaktif Fatwa TV. Kembali ke hadis Nabi bersama guru kita tentunya Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA Hafizahullahu Ta'ala, yang alhamdulillah saat ini telah terhubung bersama kita melalui studio Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Kif halukum Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana antum sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Barakallahu fikum. Kita ucapkan jazakumullah khairan Ustadz sudah mau menyempatkan waktunya Ustadz untuk bisa membersamai kita di siang hari ini Ustadz. Barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, mendulang faidah dan juga membacakan pertanyaan-pertanyaan dan juga mendengarkan jawaban. Yang pertanyaan tadi akan pemirsa sekalian sampaikan baik melalui redaksi kami di dewanfatwa.com atau bisa juga melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga melalui layanan telepon WhatsApp di 0821 706087. Dan kita juga menyapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan program kita melalui relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Barakallahu fikum, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan kami juga mengajak pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV melalui rekening aktif kami seperti yang bisa disaksikan pada layar pemirsa sekalian. Di rekening BSI atas nama Fatwa TV di nomor rekening 777-184-1842. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Mohon izin Ustadz, mungkin bisa kita mulai untuk pertanyaan pertama Ustadz ya. Bisa silahkan. Baik Ustadz. Pertanyaan pertama Ustadz datang dari penanya kita, yaitu Bapak Saibani Ustadz di Kota Depok. Pertanyaannya, saya terlanjur menjual sebuah alat musik Ustadz. Nah, uang dari hasilnya ini sebaiknya ana apakan Ustadz? Ana sumbangkan atau bisa ana makan Ustadz? Barakallahu fikum. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kalau beliau tahu hukumnya itu adalah haram, ya alat musik demikian, kemudian beliau jual alat musik tersebut, maka uangnya tersebut ya disedekahkan, sedekahkan untuk kepentingan umum, perbaikan jalan dan semisalnya. Maka semacam itu beliau gunakan, tidak digunakan untuk makan, tapi beliau gunakan untuk maslahat umum, perbaikan WC umum, perbaikan jalan atau yang semisalnya. Karena itu adalah uang yang tidak boleh kita menjual beli alat musik. Karena itu adalah haram, maka hasilnya juga haram. Maka bagaimana cara mensucikannya adalah digunakan untuk kepentingan umum seperti perbaikan WC, perbaikan jalan umum dan seterusnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi Bapak Saibani di Jawa Barat Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan kedua Ustaz, kita beralih dari Ibu Siska di Kota Bandung Ustaz. Pertanyaannya bismillah. Maaf Ustaz, saya biasa memakai sepatu yang tinggi sekitar 5 cm yang modelnya datar, tidak ada haknya Ustaz. Nah, tujuannya agar gamisnya tetap aman dan tidak cepat kotor. Pertanyaannya, apakah tidak boleh Ustaz memakai sepatu hak tinggi ini Ustaz? Apakah atau mungkin dibolehkan Ustaz? Bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya.
beliau menanyakan memakai sepatu yang haknya yang tinggi. Apakah hukumnya boleh apa tidak? Disebutkan ya di dalam sebuah hadis ya larangan tentang masalah memakai sepatu yang tinggi ya, disebutkan ya bahwasanya kata Nabi SAW dulu ada wanita dari Bani Israel, mereka ya memakai ya, sepatu yang tinggi ya, sepatu yang tinggi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ini para ulama rahimallahu taala mengatakan memakai sepatu yang tinggi itu dilarang ketika pertama disebab dilarang itu adalah pertama di situ ada kadzib, ada unsur dusta yang asalnya orangnya pendek menjadi tinggi. Kemudian yang kedua itu bisa menimbulkan mudarat. Nah, yang jadi permasalahan adalah batasan tinggi ini seperti apa? Tentu ya ini terjadi persesihan di kalangan ahlul ilm. Tetapi kata para ulama tinggi di sini adalah tinggi yang keluar dari batas kewajaran. Adapun tinggi yang tinggi tidak keluar dari batas kewajaran maka tidak mengapa. Ya karena ada sepatu itu kadang ada tinggi beberapa senti misalnya, maka selama tinggi tidak keluar dari batas kewajaran maka tidak mengapa. Maka para ulama mengasih tinggi di sini adalah kalau dia berjalan itu bisa kalau dia keseleo. Kalau dia berjalan kalau nggak hati-hati dia bisa keseleo. Nah, tinggi semacam ini kata para ulama yang tidak boleh. Adapun tinggi yang biasa ya tidak keluar dari batas kewajaran maka tidak mengapa. Ya. Kenapa dilarang tadi? Pertama ada hadis, ilahnya adalah itu ada kadzib di sana, unsur dusta. Yang kemudian yang kedua adalah itu bisa memudaratkan. Kemudian yang ketiga biasanya Ka'bul Ali ya sepatu hak yang tinggi itu kadang mengeluarkan suara ya kalau berjalan tek-tok semacam itu. Dan ini memancing fitnah, memancing syahwat kaum laki-laki. Kalau seandainya dia tidak terlalu tinggi banget ya, artinya tinggi tapi tidak keluar dari batas kewajaran maka tidak mengapa. Dan juga tidak menimbulkan mudarat kalau memakainya. Kalau dia keseleo atau sepatunya itu kepleset dia makainya itu tidak menimbulkan mudarat maka tinggi semacam ini tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Semoga dapat difahami oleh muslimat kita Ustaz ya. Baik Ustaz, kita sapa terlebih dahulu Ustaz penelpon kita yang pertama di kesempatan siang hari ini. Ada Ibu Iis di Bandung Ustaz, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaan untuk Ustaz. Begini, apabila ada seorang qari'ah itu yang suka dipanggil dengan acara-acara yang berbagai acara, pokoknya dia disuruh membaca Al-Quran untuk acara pembukaan perayaan itu. Nah, itu perempuan itu bagaimana hukumnya ya? Sedangkan kan seorang perempuan suara itu yang bersahdu-sahdu gitu kan nggak boleh. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Is atas pertanyaannya. Barakallahu Ustaz. Tadi beliau membaca Quran pembukaan di hadapan laki-laki apa di hadapan wanita tadi? Pertanyaan beliau. Belum dijelasin Ustaz. Taib. Halo Ibu. Ya. Enggak apa-apa. Taib. Ya. Tentang masalah di hadapan semua itu laki-laki dan perempuan, iya. Laki dan perempuan, nggih. Ya. Jazakumullah khair. Taib. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Bagaimana hukumnya seorang wanita ya membaca Al-Qur'an ataupun membawa acara misalnya di hadapan laki-laki dan wanita. Maka asalnya wanita itu suara wanita itu apakah aurat? Sebetulnya bukan aurat, suara wanita itu bukan aurat. Tetapi wanita itu dilarang dia menghaluskan suaranya, baik itu di dalam membaca Al-Qur'an ataupun di dalam dia membawa acara, dia lembut-lembutkan suaranya. Kalau di situ ada kaum laki-laki, karena ini terfitnah. Maka kalau acaranya khusus bagi wanita saja, tidak ada kaum laki-lakinya, maka tidak ada masalah dia melembutkan suaranya, karena itu khusus bagi wanita.
Tapi kalau di situ ada kaum laki-laki, tidak boleh dia melembutkan suaranya, tidak boleh dia melembutkan suaranya, maka di suaranya suara yang normal. Tidak boleh dia lembut-lembutkan, tidak boleh dia merdu-merdukan. Iya. Maka itu konsekuensinya. Itu konsekuensinya. Maka afdalnya adalah kalau seandainya ada laki-laki, jangan wanita yang membawa acaranya, tapi hendaklah yang membawa acaranya itu laki-laki. Ya, itu yang terbaik. Ya, dan itu juga laki-laki aman dari fitnah. Ya, karena suara wanita itu kadang ketika dia lembut-lembutkan itu menjadi fitnah. Wanita ya ketika berbicara dengan laki-laki boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah selama ada hajat. Kalau ada hajat itu tidak ada masalah, tidak dilarang wanita itu berbicara dengan laki-laki. Tapi kalau ada hajat, maka itu, kalau tidak ada hajat, maka itu tidak boleh. Ya, seperti contoh misalnya ada orang bertanya, ya tidak ada masalah kita dengarkan suara wanita. Kalau ada orang yang bertanya, atau ada orang meminta fatwa dan semisalnya, tidak ada masalah. Karena ini ada hajat, ada keperluan. Tapi kalau tidak ada hajat, basa-basi dengan wanita yang bukan mahram, itu tidak boleh di dalam Islam. Ya, karena itu akan mengundang kepada fitnah yang lain. Nah, di dalam acara tersebut, itu apakah ada hajat sebetulnya? Sebetulnya ada hajat, tetapi bisa diganti dengan laki-laki. Kalau bisa diganti dengan laki-laki, maka afdalnya diganti dengan laki-laki. Kalau mengharuskan acara itu dipandu oleh seorang wanita karena berkaitan dengan misalnya kelulusan talibat, kelulusan santriwati misalnya, dan wanita wanita yang membuat acaranya dan di situ dihadiri oleh wali murid yang laki, walinya yang laki, maka tidak ada masalah selama dia tidak merdukan suaranya, selama dia tidak iramakan suaranya, maka tidak mengapa. Dia bicara dengan normal, maka insyaallah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat difahami ya oleh penanya kita tadi, Ibu Is di Bandung, Ustaz. Baik Ustaz, kita sapa kembali saat penelpon kita yang kedua Ustaz, dari Ibu Faradila di Sulawesi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, silakan Ibu, pertanyaan untuk Ustaz. Iya, ini mau bertanya, ada 2 pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama, apakah kita kalau tidak mau menghutangin orang yang meminjam uang, itu apa berdosa Ustaz? Masalahnya karena ragu kalau Halo, Ibu. minjemin uang. Apa nih Ibu, Ya. bisa diulang tadi yang pertanyaan pertama Ibu? Oh ya, apakah berdosa kalau kita tidak mau menghutangi orang yang meminjam uang? Karena kita ragu Ustaz, apakah Allah akan buka pada kita? Pinjaman itu bukan untuk makan, minum, kontrakan atau SPP anak. Yang kedua Ustaz, kalau pakaian bekas itu dikemanain ya Ustaz? Apa diberikan ke orang atau dibuang? Pakaian bekas. Mengingat itu pakaian tidak muat atau terlalu kecil. Oke. Ya Ustaz, syukron wa jazakallahu khair. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas pertanyaannya Ibu ya. Jazakillah khairan Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, mohon dijawab. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, beliau, berdosakah kita tidak meminjami orang uang? Tidak berdosa. Kenapa? Karena meminjami uang itu adalah akad tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Maka meminjami uang itu hukumnya sunnah. Memberikan pinjaman itu hukumnya sunnah. Kalau dia tidak memberikan pinjaman, maka tidak berdosa. Kecuali dalam kondisi darurat. Orang tersebut kalau tidak Anda pinjami, dia meninggal, dia kelaparan, butuh uang misalnya untuk makan, dan tidak ada yang membantu dia kecuali Anda misalnya. Anda tidak bantu, di sini berdosa. Kalau dalam kondisi darurat harus dibantu. Darurat itu artinya kalau tidak dibantu dia meninggal. Itu arti darurat. Maka kalau sekedar orang itu ada hajat tertentu, bukan darurat, ya. Ada hajat tertentu, tidak Anda bantu, tidak ada masalah. Karena itu meminjami uang itu adalah hukumnya sunnah. Iya. Apalagi ada indikasi Anda takut orang tersebut tidak amanah dalam pembayaran uang tersebut, maka ini tidak ada masalah. Bahkan justrunya tidak dikasih pinjam. Ya, kalau Anda tahu orang ini ada indikasi tidak akan bayar, maka tidak perlu dikasih pinjam.
karena nanti akan menyusahkan Anda dan menyusahkan dia akan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang boleh tidak meminjami uang kalau dia melihat indikasi tertentu atau dia tidak bisa mendatangkan bukti, ya. Makanya sebetulnya di dalam Islam itu ketika kita membantu juga harus ada bukti yang jelas orang itu layak untuk dibantu. Lihatlah Nabi SAW seperti itu ketika bermuamal dengan sahabat. Pernah suatu hari ada seorang wanita, ya, yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dilihat oleh Nabi wanita ini. Kemudian Nabi tidak tertarik dengan wanita tersebut, hanya wanita ini duduk. Ketika Nabi tidak tertarik, seorang sahabat datang, "Wahai Rasulullah, engkau tidak mau menikahinya, nikahkan saya dengannya." Kata Nabi, "Apa yang engkau miliki dari mahar?" Kata dia, "Saya memiliki baju saya." Kata Nabi, "Kalau engkau kasihkan bajumu, terus engkau menutupi auratnya seperti apa?" Kata Nabi, "Cari mahar." Dicari mahar tersebut oleh seorang ini, tidak mendapatkan. Kata Nabi, "Iltamis walau khataman min hadid." Carilah mahar walaupun cincin terbuat dari besi. Saking fakirnya sahabat ini, dia pergi mencari, tidak ketemu. Di keluarganya pun tidak ada, fakir semua. Ya sampai dibilang, "Wahai Rasulullah, saya tidak temukan." Kemudian ketika dia sudah berusaha menampakkan di hadapan Nabi tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan mahar, sampai cincin yang terbuat dari besi yang murah saja tidak dia miliki, maka disinilah Nabi SAW memberikan solusi pada orang tersebut. Kata Nabi SAW, "Apakah engkau punya hafalan dari Quran?" Kata sahabat, "Iya." Kata Nabi, "Jadikan hafalanmu itu sebagai mahar." Lihat, di sini kenapa Nabi tidak langsung memberikan solusi di awal? Nabi kenapa tidak langsung membantu orang ini? Apakah Nabi tidak bisa membantu? Bisa Nabi membantu. Tapi Nabi ingin mencari bukti, harus mendatangkan bukti. Bukti bahwasanya dia tidak memiliki mahar. Bukti bahwasanya dia fakir. Kalau Nabi saja bermuamalah dengan sahabat seperti itu, bagaimana kita bermuamalah dengan orang zaman sekarang? Tentulah harus dia mendatangkan bukti bahwasanya dia tidak mampu, dia bukti layak untuk dibantu, harus demikian. Karena itu hak kita. Ketika kita ingin membantu seseorang. Iya, Nabi saja meminta seperti itu dengan sahabat, padahal dia sahabat Nabi. Apalagi orang di bawah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata para ulama rahimahullahu taala, tidak berdosa kalau seandainya Anda tidak membantu ketika orang meminjam uang, tidak Anda kasih pinjaman. Karena hukum asal memberikan pinjaman itu sunnah. Apalagi ada indikasi orang tersebut tidak jelas, maka tidak mengapa. Ya, dan ini tidak ada masalah dalam masalah ini. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah baju bekas itu diapakan. Baju bekas, ya kalau bisa disedekahkan maka disedekahkan, kalau tidak dipakai karena sayang. Kalau dibakar sayang, ya karena itu harta, maka lebih baik adalah disedekahkan. Kalau tidak ada orang mau menerima, maka Anda jual dengan harga yang murah. Uangnya Anda sedekahkan atau uangnya Anda pakai, silahkan. Tapi jangan dibakar, ya karena itu harta, sayang. Ya karena kita dilarang untuk melenyapkan harta. Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat difahami tadi oleh Ibu Faradila. Baik Ustaz, kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Datang dari Abu Aslam di Jawa Timur Ustaz, dari Kabupaten Bojonegoro. Pertanyaannya, bismillah, mohon penjelasannya Ustaz, perbedaan mendasar antara manhaj salaf dengan manhaj tarjih yang digaungkan oleh salah satu ormas di Indonesia Ustadz. Saya mencari jawaban di beberapa literatur dan narasumber, tapi baru menemukan dari sudut pandang manhaj tarjih Ustadz. Begitu pertanyaan Ustadz, jazakumullahu khairan. Saya tidak tahu ya apa yang ditanyakan manhaj tarjih dan semisalnya, tapi saya akan jawab manhaj salaf. Seperti apa manhaju as-salaf. Karena saya tidak akan bisa menjelaskan perbedaannya karena saya tidak tahu salah satunya seperti apa metode yang digunakan. Tapi saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui dari manhajus salaf. Manhajus salaf adalah sebuah metode bagaimana cara kita beragama. Cara kita beragama, dan manhajus salaf merujuk kepada Quran dan sunnah dan penafsiran para sahabat, perbuatan para sahabat. Jadi manhajus salaf itu mereka beragama berdasarkan Quran dan sunnah dan berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Mereka tidak hanya berdalil dengan Quran dan sunnah saja, tetapi pendalilan ini harus sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh generasi salaf, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Maka siapa saja yang beragama metodenya berdasarkan Quran dan sunnah dan berpenafsiran para salafus saleh, maka dia salaf. Dia salaf. Dan manhaj salaf itu harus totalitas.
Tidak sebahagian. Yang jadi masalah adalah kadang ada orang sebahagian mengambil metode salaf, manhaj salaf, sebahagian lagi tidak. Contoh misalnya di dalam perkara ibadah misalnya atau dalam perkara muamalah saya mengambil manhaj salaf. Ya, saya metode bermuamalah sesuai dengan Quran dan Sunnah penafsiran para sahabat. Tapi pada sebahagian lain masalah ibadah maka dia tinggalkan. Atau sebaliknya, di dalam masalah ibadah dia mengambil manhajus salaf, tapi dalam masalah ketaatan terhadap waliul amr misalnya, taat terhadap pemimpin, oh saya tidak mau pakai manhajus salaf, saya pakai manhaj yang lain, metode yang lain. Nah, ini tidak benar. Manhajus salaf itu harus utuh dalam segala hal, dalam muamalah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam tauhid, dalam akidah, semuanya manhajus salaf, cara beragama. Orang yang mempraktekkan dalam semua lin agama, dalam semua sisi bidang agama, ya, sendi-sendi agama semuanya dipraktekkan manhajus salaf, maka dia salafi. Maka dialah orang yang salaf. Maka walaupun dia tidak tahu dia salafi, tapi dia mempraktekkan apa yang datang dari Quran dan Sunnah sesuai dengan penafsiran para salaf, maka dia salafi. Syi'ta am abaita, kata orang, mau atau tidak mau, engkau adalah orang yang salaf karena mempraktekkan ajaran Nabi SAW. Maka sesimpel itu manhajus salaf. Manhajus salaf itu sangat simple, ya, sangat sederhana. Anda beribadah sesuai dengan Quran dan Sunnah penafsiran para sahabat, maka Anda salaf. Maka Anda dalam melakukan manhaj salaf. Dan manhaj salaf itu harus totalitas semuanya. Tidak hanya dalam ibadah saja, dalam akhlak ia juga, ya, harus bermanhaj salaf. Bagaimana para sahabat menerapkan akhlak, bermuamalah dengan orang lain, ya. Juga di dalam masalah tauhid harus manhajus salaf. Akidah itu harus diambil dari Quran dan Sunnah penafsiran para sahabat. Maka semuanya tidak dicomot-comot. Karena ada sebagian orang tuh nyomot di sini, ya, pakai manhaj ini, di sini manhaj ini digabungkan. Akhirnya dia manhaj tersendiri, ya. Jadi manhajnya seperti burung, setiap hari berubah-ubah dia. Ya. Maka seseorang dalam masalah fikih pun juga demikian. Orang bermadzhab Syafi'i, apakah dia tidak bermadzhab salaf? Bermadzhab salaf. Tidak ada masalah bermadzhab Syafi'i. Yang jelas boleh orang berfikih itu bermadzhab. Ya, madzhab Syafi'i adalah madzhab salaf. Ya. Tetapi yang dilarang itu kalau dalam masalah fikih, fanatik buta itu yang dilarang. Fanatik butanya itu yang dilarang. Kalau seseorang mengikuti salah satu pendapat para ulama karena dia melihat dalilnya lebih kuat, pendalilannya lebih, ini salaf, manhajus salaf semacam ini. Intinya salaf itu Anda berargumentasi, beragama, tata cara beragama Anda berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dan berdasarkan penafsiran para salafus saleh, penafsiran para sahabat, tabi'un dan tabi'u at-tabi'in, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya tentang manhaj Ustaz, karena ini salah satu yang penting Ustaz, ya. Baik Ustaz, kita sapa kembali saat penelpon yang ketiga. Kali ini ada Ibu Nahdiyah di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Di sekolah anak saya maupun di lingkungan rumah saya, bila anak-anaknya berulang tahun itu ada kebiasaan ibu-ibu mereka memberikan bingkisan. Baik. Seperti misalkan ada snack atau alat tulis. Jadi seperti peringatan lah, sebagai peringatan gitu. Lalu saya sebagai penerima biasanya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu. Lalu embel-embelnya saya bisa tambahkan semoga Ananda soleh, sehat. Nah, itu boleh nggak Ustaz? Berucap begitu. Baik Ibu, cukup Ibu. Dan saya tahu kan saya menghindari ucapan ulang tahun, jadi saya mengucapkan doa aja. Dalam bentuk doa di saat perayaan ulang tahun, apakah boleh diucapkan doa gitu? Dan bagaimana hukumnya kalau saya membalas ketika anak saya ulang tahun, saya juga memberi bingkisan seperti itu tanpa ada embel-embel ulang tahun, boleh nggak Ustaz? Itu aja. Baik. Jazakallahu khair. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanya, boleh tidak kita menerima hadiah ulang tahun, kemudian kita balas juga dengan mudahan dipanjangkan umurnya dan seterusnya tanpa mengatakan embel-embel ulang tahun. Pertama, kembali dulu ke permasalahan ini, ke hukum ulang tahun itu sendiri. Boleh tidak sih merayakan ulang tahun di dalam Islam? Jawabannya tidak boleh. Para ulama rahimallahu ta'ala menjelaskan tidak ada hari raya, tidak ada Id bagi kaum muslimin kecuali dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun perayaan-perayaan selain dua hari besar ini maka tidak ada di dalam Islam, termasuk dalam acara
perayaan hari ulang tahun kelahiran kita. Sehingga di dalam agama itu tidak ada perayaan ulang tahun. Oleh karenanya tidak diperbolehkan berdasarkan ini. Kemudian yang kedua, perayaan ulang tahun itu ada tasyabbuh dengan orang-orang di luar Islam. Sedangkan kita dilarang tasyabbuh dengan orang-orang di luar Islam. Nabi SAW pernah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Kata Nabi, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Maka perayaan ulang tahun tersebut ada unsur tasyabbuhnya, menyerupai orang adat-adat kebiasaan orang di luar Islam, dan kita disuruh untuk menghindari. Berdasarkan dua dalil ini, pijakan dua dalil ini, perayaan ulang tahun itu dilarang di dalam agama Islam berdasarkan pendapat para ulama rahimahumullahu taala jami'an. Taib. Kalau kita sudah paham perayaan ulang tahun itu dilarang, kemudian bagaimana kebetulan saat hari ini anak saya lahir, mereka tahu, teman-temannya tahu anak saya lahirnya di bulan ini, di tanggal ini, dan saya tidak merayakan Ustadz, tapi teman-temannya ngasih hadiah, ya, karena mereka mengetahui. Boleh tidak saya terima hadiah tersebut? Kalau orang menerima hadiah, mengasih hadiah lantaran anak Anda ulang tahun, Anda menerima hadiah, tidak ada masalah, karena Anda tidak merayakan. Ya, insya Allah boleh Anda menerima hadiah tersebut karena Anda tidak merayakan. Ya, karena Anda tidak merayakan, tetapi orang tiba-tiba ngasih hadiah. Walaupun Anda tahu maksud hadiah itu dia karena bertepatan dengan hari lahirnya anak Anda, padahal Anda tidak merayakan. Maka kalau ada orang mengasih hadiah demikian, boleh saya terima, maka insya Allah tidak mengapa. Tetapi afdalnya Anda ingatkan orang tersebut bahwasanya afwan, ini ya anak saya tidak merayakan ulang tahun, dan hal-hal yang semacam ini tidak dianjurkan di dalam syariat. Kalau Anda tahu dia memasihi itu karena sebabnya adalah ulang tahun anak Anda, afdalnya Anda sampaikan nasihat tersebut. Kalau tidak bisa menyampaikan nasihat, ya sudah, Anda terima hadiah tersebut. Kemudian kalau mereka berulang tahun, apakah boleh kita ya balas juga hadiah mereka? Maka tidak Anda balas, jangan Anda balas. Kalau Anda membalas, maka balaslah bukan di hari ulang tahunnya, tapi di hari biasa, bukan bertepatan dengan ulang tahunnya. Karena kalau Anda membalas, pada sejatinya Anda juga merayakan ulang tahun tersebut, sedangkan itu dilarang. Maka kalau saya ingin membalas, Ustaz, dia pernah berbuat baik, boleh Anda balas, tapi tidak di waktu ulang tahunnya, tapi di hari-hari biasa yang tidak ada kaitannya dengan ulang tahun orang tersebut. Nah, adapun kita mendoakan, ya misalnya kita mengatakan terima kasih, mudah-mudahan anaknya dipanjangkan umur, misalnya dipanjangkan oleh Allah umur. Hal-hal yang semacam ini sebetulnya boleh diucapkan, tetapi jangan sampai ucapan Anda ini dipahami oleh orang yang memberikan hadiah tersebut Anda setuju dengan perbuatan dia. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, maka kalau saran saya pribadi, Anda tidak membalas dengan semoga dipanjangkan. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan pemahaman bagi orang yang mengasihi itu Anda setuju dengan perbuatan dia, bahwasanya perayaan ulang tahun. Maka kalau afdalnya Anda tidak harus demikian, tapi afdalnya Anda ingatkan, oh afwan, kita enggak merayakan ulang tahun, ini kita melihatnya tidak dianjurkan, semacam itu, dengan kata-kata yang lembut sehingga orang itu paham bahwasanya ini tidak boleh. Ya. Walaupun ini agak berat ya diucapkan ya, apalagi sesama wanita dengan wanita mungkin susah ya, perasaannya terlalu dalam, tapi al-haq ya lebih kita sukai. Kita sampaikan dengan cara yang baik, kita kemas dengan cara baik, atau kita WA misalnya dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, sehingga beliau paham. Di sini dari sisi ini Anda bisa berdakwah sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita balas Ustadz dengan kita timpali dengan ucapan mudah-mudahan dipanjangkan usianya, saran saya tidak. Karena ini akan menjadikan masalah ini tambah kabur lagi, ya, tambah abu-abu lagi bagi orang yang tidak paham. Dia kira Anda setuju dengan perbuatan tersebut, makanya Anda mendoakan, menimpali ya hadiah orang tersebut dengan doa kepada anak Anda. Jadi semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz ya. Semoga dapat difahami oleh penanya kita tadi. Baik Ustaz, kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Datang dari Ibu Nimas Tri Lestari di Sragen Ustaz. Pertanyaannya bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, apakah boleh jika ada seseorang perempuan yang memutuskan untuk tidak menikah disebabkan mempunyai penyakit mental yang sudah masuk di kategori yang lumayan parah? Beliau khawatir
Apabila beliau menikah, beliau tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga sebagai ibu karena penyakit tersebut, Ustaz. Dan bagaimanakah jika wanita ini menikah dalam kondisi tersebut, Ustaz? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, nasihat saya kepada beliau, pertama berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu 'abdi ma syaa. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya, jika dia berprasangka baik, maka aku akan bermuamalah sesuai dengan prasangkanya. Maka jika dia berprasangka jelek, maka aku pun bermuamalah sesuai dengan prasangkanya. Maka hendaknya orang yang terkena penyakit semacam ini, gangguan mental dan seterusnya, berhusnudzan kepada Allah bahwasanya insya Allah dia akan keluar dari penyakit tersebut, insya Allah dia akan disembuhkan dari penyakit tersebut, insya Allah dia akan kembali normal. Ini penting. Yang kedua, jangan sampai dia memiliki pesimis untuk menikah. Ya, jangan sampai dia pesimis dalam masalah ini. Maka dia harus optimis bahwasanya dia insya Allah akan menikah dan insya Allah Allah akan hilangkan penyakit tersebut. Ya. Maka ini dua hal yang harus ditekankan dulu. Berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu hal ya yang tidak mampu yang dilakukan oleh Allah. Mudah bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka sesuatu itu akan hilang, akan sirna penyakit tersebut. Maka terus ya tampakkan husnudzan. Maka perbesarlah harapan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah itu akan bermuamalah sesuai dengan prasangka Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, secara hukum boleh tidak? Apakah berdosa orang yang memiliki gangguan mental dia tidak menikah? Maka dia tidak berdosa. Kalau seandainya dia takut tidak bisa melaksanakan hak-hak suaminya, takut dia berbuat dosa, maka secara hukum Islam dia tidak berdosa. Ya, dan dia tidak dikatakan membenci sunnah Nabi, tidak. Kenapa? Karena ada udzur syar'i di sini. Ada udzur syar'i yang menghalangi dia untuk menikah. Maka dia dikasih udzur di dalam masalah ini. Kemudian yang keempat, kalau seandainya dia menikah, boleh tidak Ustaz? Boleh, tidak ada masalah, tidak dilarang. Tetapi dijelaskan kepada calon suaminya. Bilang saya punya kekurangan semacam ini. Sehingga ketika dia menikahi Anda, dia menikahi atas dasar ilmu. Bahwasanya Anda punya penyakit ini, gangguan mental semacam ini. Anda jelaskan hasil pemeriksaan dokter dan seterusnya. Sehingga suami Anda itu ketika menikahi Anda, betul-betul atas dasar ilmu. Ketika dia menikahi Anda, dia ridha, dia menerima Anda apa adanya. Ya, jadi boleh, tidak ada masalah, tapi dijelaskan sebelum menikah. Jangan sampai nanti ada pertengkaran, dan suami nanti menuduh Anda menutupi aib semacam ini. Kenapa tidak dijelaskan sebelum pernikahan? Maka jelaskan sebelum pernikahan. Karena ini bagian dari aib yang harus dijelaskan. Karena tidak semua aib itu dijelaskan kepada calon suami. Tapi ada aib yang harus dijelaskan karena itu harus diketahui oleh suami. Ada beberapa aib dalam pernikahan itu harus dijelaskan. Contoh misalnya seorang wanita yang punya penyakit ar-ratak, tidak bisa digauli. Ya, karena ada sesuatu yang menutupi di vaginanya misalnya, tidak bisa digauli. Iya, disebut oleh para ulama ar-ratak atau daging misalnya. Maka dia harus jelaskan bahwasanya dia tidak bisa digauli dan seterusnya. Maka ini aib. Sehingga sang suami itu ketika dia menikahi wanita tersebut, dia tahu, oh ternyata istri saya semacam ini. Maka ada, dan tidak semua aib itu dijelaskan, tapi aib-aib yang mempengaruhi pernikahan itu sendiri. Nah, termasuk ini gangguan mental ini dijelaskan. Ya, bosnya dia punya ini. Jika suaminya menerima, alhamdulillah. Jika tidak, ya sudah. Semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh penanya kita tadi, Ibu Nimas di Sragen, Ustaz. Kita sapa kembali Ustaz penelpon kita pada kesempatan siang ini. Ada hamba Allah di Jawa Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, silakan pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang bab seputar haji Ustaz. Saya waktu melontar jumroh itu Ustaz, apakah boleh kita berdoa setelah melontar itu, setelah melemparnya? Sebelum itu kan Bismillah Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar itu saya susul dengan doa, ya Allah, keluarkanlah dalam hatiku kedengkian, kebencian selama ini dalam jiwaku, ya Allah.
apakah diperbolehkan kita berdoa seperti itu, Ustaz? Saya sudah melakukan tahun haji tahun lalu, Ustaz. Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Bapak atas pertanyaannya. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, ketika haji pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 10, 11, 12, 13 itu ada ibadah namanya Ramyul Jamarat, melempar jumrah. Tanggal 10 satu jumrah saja dilempar, itu Jumratul Aqabah. Tanggal 11, 12 dan 13 itu melempar 3 jamarat, ula, wusta dan kubra. Ya. Nah, di tanggal 10 ketika melempar Allahu Akbar, dia melempar Jumratul Aqabah, maka tidak ada doa setelahnya. Tapi di tanggal 11 ketika Anda melempar Jumratul Ula, ya, kemudian setelah melempar Jumratul Ula itu Anda berdoa. Berdoa terserah. Apapun yang Anda minta sama Allah silahkan, selama itu baik, termasuk yang beliau panjatkan tadi. Ya Allah, hilangkanlah kedengkian yang ada dalam hati saya misalnya, atau kedengkian yang ada di hati kaum muslimin, maka tidak ada masalah, itu doa yang baik, meminta kepada Allah agar disucikan hatinya, maka silahkan berdoa. Tapi kapan berdoa ini? Setelah melempar 7 Jamratul Ula. Kemudian setelah itu dia melempar Jumratul Wusta 7 kali lagi, dia lempar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu dia berdoa lagi. Berdoa apa saja yang mudah baginya. Tidak mesti berdoa itu bahasa Arab. Berdoa apa yang dia bisa dari bahasa dia, bahasa Indonesia, bahasa apapun. Allah mengerti semua bahasa. Maka berdoanya bebas, apa saja yang Anda minta. Kemudian setelah itu dia melempar lagi ke jumrah yang terakhir. Setelah itu tidak berdoa. Jadi berdoanya itu setelah 2 kali lempar. Jadi Jumratul Ula dia berdoa, setelahnya Jumratul Wusta dia berdoa, setelahnya, setelah kubra tidak pula lagi dia berdoa, langsung dia lewat. Maka semacam itu. Jadi yang Anda lakukan tadi sudah benar. Ketika Anda melempar jamarat tadi 7, kemudian Anda berdoa, itu betul. Apa saja doa yang Anda minta itu ya diperbolehkan. Yang penting maknanya baik. Maknanya bagus. Termasuk tadi yang Anda ucapkan tadi bagus sekali maknanya, bahwasanya menghilangkan sifat dengki, hasad yang ada di dalam hati kita atau hati-hati kaum muslimin, maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh hamba Allah tadi ya. Baik Ustaz, kembali kita sapa Ustaz penelpon kita pada kesempatan siang hari ini. Kita beralih Ustaz ke penanya berikutnya Ustaz, dari Ibu Hartini di Gresik Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Maaf Ustaz, saya mau tanya. Saya sudah berdosa Ustaz karena telah menolak ajakan suami hanya karena saya ngantuk berat. Habis nungguin si kecil nggak tidur-tidur hingga larut malam. Suami marah Ustaz, saya sangat takut. Saya coba mendekati tapi suami sudah terlanjur marah dan tidak mau bicara. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Yang jelas saya sudah sangat berdosa Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah diajak oleh suami, tapi beliau tidak memenuhi ajakan tersebut karena ngantuk berat mengurus anak, dan suami marah besar. Apakah ini gimana Ustaz hukumnya? Pertama, pada asalnya seorang wanita tidak boleh dia menolak ajakan suami, ya. Karena kalau dia menolak, maka dia dihukum la'anat hal malaikata hatta tusbih. Ya. Jika seseorang menolak ajakan suaminya, maka malaikat melaknat wanita tersebut sampai pagi hari. Maka kata para ulama asalnya tidak boleh menolak ajakan suami. Kapan wanita itu diperbolehkan dia menolak? Ketika ada udzur syar'i. Apa itu udzur syar'i? Ketika dia dalam kondisi sakit misalnya, atau dia dalam kondisi yang capek banget. Capek seperti yang beliau sebutkan tadi, capek luar biasa, kata beliau, mengurus anak, bergadang, sehingga beliau tidak bisa melayani suaminya. Apakah ini udzur syar'i? Ini udzur syar'i. Ini merupakan udzur syar'i. Maka hendaknya seorang suami tidak boleh marah, ya, karena yang beliau lakukan adalah merupakan udzur syar'i yang diperbolehkan di dalam syariat. Dia letih, ya, capek, dia bergadang. Maka ketika diajak suaminya dia tidak sanggup. Maka ini udzur syar'i. Ya, dan dia tidak masuk di dalam hadis yang tadi dilaknat tadi. Yang dilaknat tadi adalah tidak ada udzur syar'i. Dia malas saja melayani suaminya. Ya, dia malas saja. Dia capek tidak. Ya, tapi dia malas, tidak berkeinginan. Maka ini yang berdosa.
Kalau ada udzur syar'i tadi yang disebutkan itu udzur syar'i. Nah, terus bagaimana caranya? Maka dipahamkan kepada suami tersebut. Enggak ada masalah Anda minta maaf. Minta maaf itu terbaik walaupun Anda tidak salah. Karena itulah kematangan Anda sebetulnya. Kematangan seseorang berpikir itu ketika dia minta maaf padahal dia tidak berbuat salah. Maka tidak ada masalah Anda minta maaf, tampakkan penyesalan Anda, tampakkan ya kesedihan Anda di hadapan suami, maka insya-Allah dia akan memaafkannya. Yang kedua adalah berbuat baik. Ketika suami demikian terus berbuat baik. Ya, berbuat baik bagaimana? Masakan dia masakan yang nyaman, yang nikmat. Puji dia, ya karena laki-laki itu kelemahannya pada pujian. Maka puji Anda suami Anda. Masakan dia masakan yang nikmat, yang dia sukai, maka insya Allah kemarahannya akan reda. Yang jelas, jangan Anda balas perbuatan salah suami tadi tidak mau menegur. Jangan Anda balas dengan kezaliman. Jangan balas juga Anda tidak mau menyapa, tidak, balas dengan kebaikan. Kezaliman tidak dibalas dengan kezaliman, tapi kezaliman kita balas dengan kebaikan. Suami tadi keliru betul. Kenapa? Karena dia tidak mentolerir istrinya yang ada udzur syar'i. Ini tentu keliru, tidak benar di dalam Islam. Maka kita tahu suami kita keliru dalam hal ini, kita yang minta maaf, itu yang terbaik. Kita layani dia, Anda penuhi hajatnya dia, makannya dia, kemudian Anda puji dia, maka insya Allah dengan itu kemurkaan dia akan sirna, akan hilang. Dan minta sama Allah agar dilembutkan hati suami Anda. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas penjelasannya Ustaz. Semoga dapat dipahami itu adalah penanya kita Ibu Hartini di Kabupaten Gresik, dan semoga Allah mudahkan urusannya Ibu ya. Baik Ustaz, kita sapa telepon kita kembali Ustaz pada kesempatan kali ini dari Bapak Dayat di Majalengka. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Bapak, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, pertanyaan untuk Ustadz. Ya. Sekarang kan azan subuh itu jam 4 ya. Iya Bapak. Anak suka puasa sunnah gitu ya. Dan itu apa sudah terbit fajar itu sudah tidak boleh minum atau makan atau minum gitu ya. Iya. Ya, begitu Tad. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang Bapak pertanyaannya? Bisa dipahami Ustaz? Saya pahamnya puasa sunnah dia makan gitu ya. Nah. Saya kurang jelas juga dari mendengarnya. Halo Bapak Dayat, halo? Bisa mendengar suara kami? Halo Bapak. Ya. Halo, ya Bapak bisa diulang Bapak pertanyaannya? Pertanyaannya tadi. Ya. Sekarang kan subuh jam 4 ya, jam 4. Anak ada biasa sunnah ya. Apa itu sudah terpelajar gitu? Oh ya, oke. Bisakah masih minum atau makan gitu? Ya. Baik, bisa dipahami Ustaz ya? Ya. Baik, Bapak Dayat, terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz. Beliau menanyakan tentang masalah subuh ya jam 4 gitu. Apakah itu sudah terbit fajar ataukah belum? Kalau dia terbit fajar, apakah boleh saat itu masih makan dan minum atau melaksanakan sholat sunnah atau seperti apa kata beliau? Ini yang beliau ingin tanyakan. Kalau tidak salah demikian yang saya pahami ya. Pertama ya, ini tentu terbitnya fajar itu ya disebut fajar itu fajar shadiq, ya fajar yang benar. Nah, zaman sekarang ini susah kita untuk melihat, banyak orang tidak mengerti membedakan fajar shadiq dan fajar kadhib. Gimana caranya? Sudah rujuk kembali kepada jadwal yang ditentukan oleh Kemenak ya, Depak ya, Departemen Agama yang telah menentukan jadwal waktu salat. Misalnya Anda di kota Bandung, maka lihat di sana waktu subuh, masuknya waktu subuh, misalnya masuknya waktu subuh jam 4 pagi. Jam 4 pagi pas. Maka kalau sudah jam 4 pagi, Anda tidak boleh lagi makan dan minum kalau berpuasa. Tidak boleh lagi makan dan walaupun belum adzan. Tetapi sudah Anda tahu di waktu itu jam 4 itu sudah masuk subuh, di edaran di Depak misalnya. Maka tidak boleh lagi Anda makan dan minum. Baik itu puasa sunnah ataukah puasa wajib. Di jam 4 itu juga sudah masuk waktu sholat sunnah. Anda sholat sunnah di sana. Ustadz, walaupun azannya belum.
Karena sholat sunnah itu tidak ada kaitannya dengan adzan, sholat sunnah subuh itu. Ya kaitannya adalah masuk waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, sudah kita boleh sholat, boleh kita tidak boleh lagi kita makan dan minum. Jadi Bapak nggak usah pusing, tinggal Bapak lihat nanti di daerah Bapak di Depak itu, ya bisa lihat di Google dan misalnya waktu subuhnya kapan. Waktu subuhnya misalnya jam 4 pas. Itu sudah masuk waktu subuh, berarti saat itu juga tidak boleh makan dan minum, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Dan saat itu juga sudah masuk waktu subuh, boleh Anda sholat sunnah, boleh juga Anda sholat subuh, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, dan juga terima kasih kepada Bapak Dayat atas pertanyaan, semoga dapat dipahami Bapak ya. Baik Ustaz, itu tadi pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan kita di siang hari ini. Ustaz, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesediaan waktunya untuk bisa menyempatkan membersama kita pada kesempatan kali ini, dan kami juga doakan Ustaz semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu dan waktu antum yang senantiasa meluangkan untuk bisa bersama kita di live Fatwa TV Ustaz ya. Baik pemirsa Fatwa TV dan pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada live interaktif di siang hari ini, kembali ke hadis Nabi tentunya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelum kami tutup, kami kembali mengajak Anda untuk bisa berjuang bersama kami bersama Fatwa TV di jalan dakwah kami melalui rekening aktif kami yang bisa pemirsa sekalian saksikan pada layar kaca di rekening BSI atas nama Fatwa TV di nomor 777-184-1842. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada pemirsa dan pendengar sekalian atas partisipasinya dalam aktif menyampaikan pertanyaan, baik melalui redaksi kami di dewanfoto.com ataupun melalui line telepon kami di 021-2123-2333 ataupun yang tadi juga melalui telepon WhatsApp di 0821-7006-087. Dan kami juga ingatkan pemirsa dan pendengar sekalian bahwasanya nanti sore akan ada live serial zikir-zikir yang sahih dalam ibadah, tentunya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA. Dan juga di jam 4 sore kita akan live interaktif mengenal akhlak Rasulullah SAW bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Kami pemirsa dan pendengar Fatwa TV sekalian mewakili kru yang bertugas pada live interaktif kali ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan layar kaca Anda sekalian. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan